sudah dimulai. dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Sementara belum ada yang masuk. Baru ada 11 orang. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang masuk saya accept. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Mohon maaf, harusnya offline ya. 13, 14, 15 offline. Wah, ini mau online besok yang harus offline. Oke, malam hari ini kita tidak bahas RPA, kita bahas topiknya PLC. Untuk slide materinya sudah saya posting di kampus, serta juga untuk penugasannya. Saya tadinya mau bikin RPA, pas saya cek yang materinya ini ada PLC, akhirnya saya gunain aja dulu PLC. Nanti RPA di pertemuan ke 3, 4, ke 15. Nah, PLC sendiri ini ada 2 sub. Malam hari ini bagian pertama, minggu depan bagian yang kedua. Untuk slide materinya sudah saya posting di kampus, serta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami, kalau mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, saya cek apakah ada yang masuk, belum ada, saya lanjutkan. Berikut ini bobot penilaian untuk mata kuliah otomasi sistem dan juga kontrak perkuliahannya. Jangan lupa untuk tugasnya, karena paling lambat sebelum UAS. Nah, ini sudah mendekati ke UAS ya. Mungkin UASnya kalau di akhir bulan ini atau di bulan depan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo silakan tanyakan ya. Kalau suaranya tidak begitu jelas, langsung interupsi ya. Sementara suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Oke, malam hari ini kita bahas PLC. Apa itu PLC? PLC itu dari dalam otomasi sistem, yaitu kepanjangan dari Programmable Logic Controller. Nah, kalau di dunia komunikasi, PLC itu berupa Power Line Carrier. Jadi berupa komunikasi yang bisa membawa data informasi lewat kawat kabel tembaga. Kalau di komunikasian bisa dipakainya di mana? Di kereta api seperti itu, ataupun di arus jalan-jalan PLN. Nah, di sini di otomasi sistem PLC kita gunakan sebagai alat atau tool untuk sistem otomasi khususnya di industri, di mana kepanjangannya berupa Programmable Logic Control, yaitu berupa komputer elektronik yang mudah digunakan, yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan merek sesuai dengan tingkat kesulitannya yang beragam. Nah, kalau secara KPL tahun 1982 secara harfiah, jadi si PLC ini merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara digital, di mana didesain untuk lingkungan industri. Nah, di sini sistemnya sudah menggunakan memori yang digunakan di dalamnya ada ROM, ada RAM. RAM sendiri berupa random access memory, berupa data yang digunakan yang tidak bisa dihapus. Sedangkan ROM sendiri ini bisa dihapus tulis, di mana nanti menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu diagram ladder ataupun komen. Nah, di sini di penyimpan secara internal dia berupa instruksi yang bisa kita implementasikan fungsi-fungsinya seperti logika, timer, counter, ataupun untuk mengontrol mesin mau lewat modul-modul I/O-nya untuk memory open, memory close, holding, dan yang lain. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, sistem PLC sendiri ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama unit prosesor, yang kedua modul I/O, yang ketiga perangkat pemrograman.
Nah, si PLC ini merupakan sistem yang memiliki mikroprosesor. Jadi tingkatannya lebih tinggi dibanding yang kemarin kita pelajari tentang IoT, yaitu microcontroller. Contohnya Arduino. Nah, PLC ini lebih tinggi, dia berupa mikroprosesor. Nah, di sini fungsi kerjanya dari ketiga komponen tersebut digambarkan secara diagram, di mana masukkan sensor yaitu akan masuk ke bagian modul I/O berupa inputan. Dan juga ada modul outputan, nantinya berupa keluaran kendali, dan arahnya biasanya ke relay untuk mendrive relay normally open ataupun normally close. Kemudian untuk modul lainnya sendiri nanti akan dikelola dan diatur oleh unit prosesor. Nah, di sini bisa menggunakan bahasa pemrograman ataupun bisa menggunakan diagram ladder seperti itu. Nah, dia masuk. Kok nggak ada? Oh, sudah. Oke, saya lanjutkan. Nah, secara lebih lebarnya lagi, di mana ada satu unit konfidensial yaitu berupa catu daya, di mana catu dayanya ada dua, catu daya luar dan catu daya dalam. Nah, catu daya luar sendiri ini akan mengcover keseluruhan baik itu prosesor ataupun modul I/O. Sedangkan untuk catu daya dalam hanya untuk modul prosesor saja. Nah, di sini bisa dilihat di mana sinyal yang akan masuk dari sensor ataupun berupa perangkat masukan akan diterima oleh modul masukan yang kemudian akan diteruskan ke prosesor dan diolah sesuai dengan program yang dibuat. Nah, kemudian nantinya dari prosesor akan mengeluarkan keluaran lewat modul keluaran dan akan diteruskan ke perangkat keluaran. Seperti itu. Nah, biasanya untuk mengaktifkan berupa relay untuk normally open ataupun normally close. Nah, ini ada tiga bagian tadi untuk modul masukan, untuk prosesor, dan juga untuk perangkat keluaran. Nah, si catu dayanya tadi ada dua, yaitu untuk catu daya dalam dan catu daya luar, di mana catu daya dalam merupakan bagian unit PLC di dalamnya sendiri. Nah, sedangkan untuk catu daya luar untuk mengcover keseluruhan bagian dari sistem PLC tersebut. Oke, ada yang masuk? Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya di si PLC ini dikenal ada dua sinyal, yaitu sinyal diskrit dan sinyal analog. Nah, sinyal diskrit itu nanti hanya bisa menghasilkan dua sinyal yakni 0 dan 1 atau low dan high atau fast dan true. Nah, itu yang diskrit. Nah, sedangkan untuk sinyal analog, nah ini berupa sinyal yang memiliki range tertentu. Biasanya 0 sampai 3 berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3. Atau ada range-nya sesuai dengan spesifikasi dari sinyal tersebut, biasanya berupa sensor. Contohnya sensor tegangan, sensor arus, sensor temperatur, dan yang lainnya. Nah, nanti ini lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti kita bahas di minggu depan. Oke, saya lanjutkan untuk pengenalan PLC berikutnya, di mana output yang nantinya bisa kita gerakkan yaitu relay. Relaynya untuk normally open dan normally close. Nah, di dalam dunia elektronik, relay ini merupakan komponen yang dapat diimplementasikan logika switching. Oke, untuk connect dan close untuk open. Nah, di tahun 70-an, relay ini merupakan otak dari rangkaian pengendali. Nah, baru setelah muncul PLC, nah ini menggantikan posisi relaynya. Nah, ini digantikan oleh PLC. Jadi PLC di dalamnya berupa relay, namun bentukannya kecil. Nah, kalau zaman dulu relaynya gede seperti kotaktor. Nah, untuk relay PLC ini merupakan relay elektromekanis yang mana bisa memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Jadi kalau nggak ada supply, ada energi listrik, maka nggak bisa bekerja.
Nah, di sini konsep sederhana relaynya yaitu ada dua. Yang pertama, alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup ataupun membuka saklar. Dan yang berikutnya yang kedua yaitu saklarnya nanti bisa digerakkan secara mekanis oleh daya atau energi listrik. Nah, secara umum biasanya relaynya digunakan untuk apa? Kalau di SNCRT, relay ini digunakan untuk remote control. Nah, contohnya seperti yang kemarin kita belajar di I/O yaitu untuk menyalakan atau mematikan alat dari jarak jauh. Kemudian juga untuk penguatan daya, amplifier untuk menguatkan arus atau tegangannya. Nah, contohnya misalkan ketika kita ingin starting mobil, nah itu kan butuh ampli penguat supaya nanti dia bisa starter. Kemudian juga ada pengatur logika kontrol satu sistem. Nah, biasanya di sini dipakai untuk yang ada di pendingin, contohnya kulkas seperti itu. Oke, itu dari relay. Nah, berikutnya prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya relay sendiri ini berupa coil dan kontak. Oke, jadi relay itu ada coil berupa lilitan kawat tembaga dan juga kontak di mana kontaknya akan terhubung dan terputus. Nah, di sini bisa dilihat di mana gulungan kawat nanti akan mendapatkan arus listrik sehingga nanti akan menimbulkan gelombang elektromagnetik. Nah, disinilah nanti gelombang tersebut akan mempengaruhi armatur oleh shedding coil sehingga nanti akan terjadinya air gap. Nah, disinilah nanti akan terhubung kontaknya dari normally close ke open ataupun sebaliknya dari open ke close. Secara jelasnya, ketika coil mendapatkan energi listrik maka di energize. Nah, maka akan timbul gaya elektromagnetik yang akan menarik armatur ke gas. Maka selanjutnya kontak akan tertutup. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Suara saya terdengar jelas? Jelas, terdengar, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya lanjutkan. Nah, berikut keuntungan. Nah, ada kelebihannya dan kekurangannya untuk penggunaan relay, khususnya relay elektromekanis. Nah, di mana keuntungannya satu, mudah diadaptasi untuk bermacam-macam tegangan operasi, baik itu tegangan rendah 110 ataupun 220, baik itu AC ataupun DC, itu bisa digunakan dan juga tidak terpengaruh oleh temperatur, baik itu temperaturnya minus ataupun plus, di mana dia bisa bekerja ratingnya. Kemudian stability-nya cukup tinggi pada saat kondisi tidak kontak atau normally open, karena ketika dia normally open dia seringkali terganggu akan adanya debu ataupun adanya isolasi yang lain, sehingga nanti tahanannya atau untuk coil penggeraknya itu biasanya seret. Nah, di sini nanti akan memungkinkan untuk menyambung saluran secara independen, makanya bisa dilakukan satu persatu. Nah, sehingga nantinya ketika terhubung ini ada isolasi. Nah, isolasi logam ini untuk safety bila mana terjadinya harus hubung singkat. Nah, default terjadinya seperti itu maka akan akan terputus. Nah, sehingga tidak merembet ke komponen elektronik yang lain. Nah, antara itu semua ada kerugiannya. Kerugiannya ketika posisinya normal open, kebuka nih. Kalau kita drive untuk normally close, maka akan terhubung percikan api biasanya. Ya, sedikit jika apinya nggak begitu banyak. Kemudian juga memerlukan tempat yang besar karena berupa relay elektromekanis ya. Jadi relaynya nggak kecil kompak relay yang ada di pasaran. Dan biasanya kalau kita drive itu bisa terdengar bunyinya tak tuh seperti itu untuk membuka dan menutup relay.
dan kerugiannya kontaktornya nanti terpengaruh kalau misalkan di ruang terbuka karena adanya debu. Nah, debu ini merupakan isolator sehingga akan menyebabkan terjadinya seret atau kesempitan untuk mengkonekkan si relaynya untuk open ataupun close. Nah, kemudian juga kecepatan untuk menyambungnya biasanya terbatas sampai berapa kali. Nah, ketika sudah mencapai limitnya, nah biasanya si relay ini itu sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, karena tidak bisa nyambung ataupun ada gap di situ. Nah, itu dari penggunaan relay sistem relay elektromekanis. Dari situlah ada perkembangan untuk dari relay sampai ada bermacam-macam relay sampai saat ini yaitu menggunakan relay elektromagnetik. Nah, ada selain itu diawali dari relay elektromekanis ini. Yang pertama relay polaris, yaitu relay yang dipolarisasi di mana ini bisa kita jalankan dengan nilai value yang sangat rendah sekali untuk supply energi listriknya, sekitar 0,1 sampai 0,5 miliwatt. Nah, di sini namun ada syaratnya dalam pengoperasian untuk menggunakan relay polaris, di mana yang pertama saat posisi normal tertentu. Nah, jadi posisi kakinya itu berupa matic 3x3, yaitu di kiri kanan 3, di atas bawah 3, di tengahnya ada 1, sehingga nanti seperti matic 3x3. Nah, di posisi normal, posisi sambungan relay ini posisi yang sama, nah baik sebelum ataupun sesudah diaktifkan. Jadi ada input, ada output. Nah, ketika dari listrik, ini medan magnet lah yang nanti akan membuat permanen relay tersebut untuk kondisi open ataupun close. Nah, ketika alirannya tidak ada listrik, maka posisi kontaknya balik lagi ke semula. Nah, yaitu bisa open ataupun close. Ini kalau posisi normal tertentu. Ada juga yang posisi di kedua sisinya, yaitu sisi kiri kanan atau atas bawah yang terhubung. Nah, di sini posisi sambungannya defaultnya tidak aktif atau normally open. Dimana nanti bisa kita sambungkan bila kita ada di arus listrik. Nah, sambungannya nanti akan berpindah. Sebaliknya, kalau sudah putus, maka posisinya paling akhir, baik itu dia nyambung atau dia terbuka ataupun terputus. Nah, itu posisi yang ada aktif. Nah, ini posisi ini berupa latching. Makanya nantinya turunannya setelah relay polaris untuk posisi normal di kedua sisi ada namanya latching relay. Nah, ini ada yang ketiga di posisi normal tengah. Nah, dimana si relay ini kalau tidak kita aktifkan, maka tidak ada satupun saluran yang menyambung di lengan kontaknya karena posisi di tengah. Jadi masih normal open. Namun ketika di relay listrik, maka posisinya nanti akan berubah. Nah, berubah bisa di kedua sisinya, kiri kanan atau di atas bawah. Namun kalau diputus, maka balik lagi ke tengah. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada latching relay atau relay mengunci. Nah, ini merupakan turunan dari tadi untuk relay polaris, di mana yang menggunakan kedua sama sisinya. Nah, latching relay ini merupakan relay yang dikontrol dengan elektromagnetik, di mana akan berada pada posisi terakhir ketika diaktifkan, ketika dia mendapatkan energi listrik. Nah, misalkan relay ini open nih, kita di arus listrik, nah ini bisa kita cetak-cetuk, putus nyambung. Nah, ketika kita diputuskan arus listriknya, posisinya kali nyambung, maka dia akan latching, selalu nyambung. Nah, berbeda kalau misalkan selain latching, maka dia akan balik lagi ke arah defaultnya berupa normally open, seperti itu. Nah, ada juga namanya random relay. Nah, ini juga relay khusus, di mana relaynya ini akan diaktifkan bila mana terjadi elektromagnetik. Nah, elektromagnetnya ini akan tinggal atau stay di dalam arus koilnya sebagai sebuah energi.
di mana nanti relay ini akan mengunci posisi akhirnya. Untuk menyalakan kembali, nah ini yang kita hubungkan arus positif untuk relay close dan untuk arus negatif untuk relay open. Sebentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya yang sering ada digunakan di PLC yaitu relay tunda waktu atau delay. Nah, berfungsi untuk menyambung kontaktor normally open atau normally close, di mana nantinya ada waktu yang dibutuhkan untuk aktif atau non aktif. Jadi waktunya ini diperlukan untuk memutuskan ataupun untuk menyambungkan, ini bisa diatur. Nah, biasanya kita atur time set delaynya by millisecond. Nah, berapa waktunya yang bisa kita berikan serah. Nah, biasanya di dalam pemrograman. Kalau misalkan di manualnya itu berupa menggunakan analog timer. Nah, timer nanti bisa kita gunakan ke dalam memori ke si PLC untuk mengaktifkan relay I/O mana saja yang mau kita gunakan. Nah, untuk relay tunda waktu ini ada dua tipenya, yaitu relay tunda waktu hidup, time delay switch on, dan yang kedua yaitu relay tunda waktu mati, time delay switch off. Jadi kalau untuk time delay switch on ini waktu yang dibutuhkan untuk aktif. Nah, kalau time delay switch off waktu dibutuhkan untuk mati. Lebih jelasnya, contohnya seperti ini ada S berupa saklar. Saklar ini akan aktif bila mana relay tunda waktunya akan bekerja. Nah, delaynya ini akan bekerja terlebih dahulu sampai selesai, baru nanti si S ini akan di-adjust untuk normally open atau normally close. Nah, sinyal output keluarannya ini nanti berupa sinyal input, dan elemen waktunya nanti digambarkan berupa kotak garis strip berupa seperti timing. Jadi ada high, ada low untuk input outputnya. Nah, ini proses bekerjanya untuk di relay time switch on, dan yang berikutnya untuk relay time switch off. Nah, sebenarnya itu waktu dibutuhkan untuk menghidupkan relay atau waktu dibutuhkan untuk mematikan relay. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya selain relay ada yang namanya kontaktor. Nah, kalau kontaktor sendiri ini biasanya di luar dari PLC. Karena kontaktor sendiri bentukannya besar. Biasanya sebesar seperti PLC. Nah, kenapa dia besar? Karena nanti dia akan digunakan, akan bisa dioperasikan menggunakan tuas ataupun elektromagnetik, mana dayanya untuk mengontrol bisa rendah, namun daya bebannya bisa tinggi. Ataupun sebaliknya, dia mengontrol arus tegangan tinggi tapi bebannya rendah. Nah, biasa digunakan oleh PLN di garis satu induk untuk mengalirkan arus listrik. Nah, kontaktor sendiri kalau di luar rumah ada. Contohnya yang ada di meteran, nah itu ada kontaktor. Nah, biasanya berupa, kalau kita nyebutnya dayanya berapa. Nah, bentar ada yang masuk. Nah, kalau misalkan di luar rumah itu kalau sering dicepret, itu kontaktornya nggak kuat ya, karena bebannya tinggi. Nah, sedangkan untuk yang diberikan oleh PLN dayanya sekian, mungkin 450 atau 900 watt hour kWh. Nah, tapi kalau melebihi, nah itu disediakan dicepret. Nah, ya, di kontaktor ini ada 3 tipe. Yang pertama kontaktor elektromagnet yang dilindungi. Nah, ini contohnya yang ada di rumah-rumah yang PLN yang meteran listrik. Kemudian ada kontaktor dengan elektromagnetik inti. Nah, biasanya di trafo ataupun untuk
kontaktor yang menggunakan genset, mesin 3 pas, gabut single pas. Kemudian yang ketiga kontaktor dengan armatur sistem engsel. Nah, ini biasanya ada di elektro alat-alat elektronik. Contohnya misalkan di dispenser untuk air dingin, air panas, penghemat energi dan sebagainya. Nah, ini saya menggunakan kontaktor untuk mengecas itu semua. Nah, di kontaktor sendiri ada keuntungan dan kelebihan, tergantung nanti dari penggunaannya. Nah, kelebihannya sendiri kontaktor ini bisa bekerja untuk beban tinggi, di mana beban tinggi nanti bisa diaktifkan dengan beban rendah, ataupun sebaliknya. Kemudian juga ada isolasi logam untuk safety. Nah, bila terjadi hubungan singkat, maka akan terputus. Nah, jadi kontaktornya sendiri yang akan kena duluan. Nah, untuk sistem elektronik yang lain, sirkuit elektronik yang lain akan aman. Nah, kemudian sedikit perawatannya ya, maintenance-nya. Nah, contohnya coba aja dilihat meteran rumah yang di rumah-rumah itu kontaktornya jarang ada yang rawat malah. Seperti itu. Kemudian tidak terpengaruh oleh temperatur. Baik kalau di Indonesia itu musimnya dingin dan musimnya panas itu aman. Kemudian kerugiannya, nah ini mudah sekali aus itu misalkan sering ngejepret, sering turun tegangan. Nah, jadi lama-kelamaan jadi sering aus, dimana ausnya nanti akan susah untuk diaktifkan. Kemudian ukurannya biasanya besar dan juga menimbulkan suara ketika kita ingin menaikkan tuasnya. Dan ada limit ya, ketika untuk menghubungkan mematikannya ada sampai berapa kali. Nah, bisa di pasaran sampai 10.000 kali sih. Nah, di luar itu luar accident biasanya jarang sampai mati hidupin. Tapi memang ada yang mati lah. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Tugasnya kalian buat resume untuk pertemuan hari ini, bisa di Word atau di PDF, nanti dikirimkan di kampus di pertemuan ke-13. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang masuk. Saya ingatkan kembali untuk tugasnya jangan sampai lupa, karena paling lambat sebelum UAS. Jadi malam hari ini kita tidak bahas RPA dulu, karena pas saya cek ada modul PLC. Nah, saya sampaikan PLC dua pertemuan, ini pertemuan pertama, minggu depan nanti pertemuan yang kedua, baru selanjutnya kita buat RPA lagi. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Untuk UAS nanti kan kita melanjutkan proyek yang UTS ya, Pak. Itu nanti kita offline di kelas langsung atau online ya, Pak? Untuk UAS sendiri itu bisa melanjutkan tema topiknya sama seperti UTS kemarin ataupun dengan tema topik yang berbeda ya. Terserah mau dilanjutin atau tidak. Nah, kemudian untuk demo implementasinya, berhubung saya belum bisa ke kampus, jadi mungkinnya lewat online ya. Nah, nanti mungkin bisa divideokan, kemudian ada yang mempresentasikan. Nah, kemudian nanti bisa diatur atau serancang mungkin timnya untuk mempersiapkan seperti itu. Berarti kita buat video aja gitu atau tetap presentasi langsung di Meet gitu, Pak? Nah, kalau bisa dipresentasikan ketika Meet berlangsung ya, kalau bisa. Oh, berarti pas Meet aja gitu ya, Pak, didemonstrasikannya? Iya, betul, Mbak. Oh ya, baik. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Jadi mohon maaf, saya masih belum bisa ke kampus
Kemarin malam juga saya nyoba mau ke sana ternyata malah jatuh, balik lagi ke balik rumah. lagi ke rumah. Itu pun Itu pun ditolong kontrakan kontrakan orang kontrakan. karena Karena ketika saya jatuh saya belum bisa bangun sendiri. Nah, Nah, repot nanti kalau di jalan atau di sana. Udah saya kayaknya istirahat dulu di rumah. Masih cedera berarti Pak? Masih. Jadi sampai sekarang 4 bulan ini. Ini alhamdulillah sih masih bisa jalan walaupun masih pakai tongkat. Kalau yang kemarin sebelumnya benar-benar lumpuh karena efek dari saraf kejepit, dimana ketika saya kecelakaan jatuhnya itu terentang. Nah, sebelumnya memang kena saraf kejepit. Nah, ketika jatuh itu saraf kejepitnya bergeser semakin jauh. Efeknya dari ujung perut pusat ke bawah itu ya lumpuh, nggak kerasa, nggak bisa digerak-gerakin. Tapi udah terapi sampai sekarang masih terapi, besok juga terapi seminggu 3 kali. Terapinya disetrum supaya saraf-sarafnya hidup lagi. Alhamdulillah lebih baik lah dibanding kemarin-kemarin. Cuma masih belum bisa gagah benar. Sampai sekarang tuh belum bisa nongkrong. Jadi kalau buat sholat masih duduk. Walaupun misalkan duduk di lantai itu nggak bisa bangun langsung, nggak bisa berdiri langsung. Harus ada pegangan. Kalau di luar kan jalan nggak ada pegangan. Nah kalau di rumah itu pegangannya bisa kasur, bisa bangku, nahan badan untuk bangun. Nah di luar itu kemarin semalam pas jatuh tuh nggak bisa bangun saya. Untungnya ada orang baik di kontrakan bangunin saya. Yang kejepit itu di lutut atau di ankle kaki ya Pak? Maaf Pak. Yang kejepit itu tulang ekornya itu di atas pantat, di belakang. Bukan di belakang tapi di atas pantat. Efeknya itu ke bawah semua karena itu saraf keseimbangan. Jadi manusia itu punya tulang ekor. Nah itu ketika geser sarafnya istilahnya kejepit dan sebenarnya sarafnya bergeser. Nah itu ya ke bawah semua. Kalau ke atas sih sehat semua. Ya walaupun operasi kemarin operasi hidung sama operasi tangan kiri pasang rem, tapi udah sehat lah sekarang. Nggak terasa sakit ataupun beku kayak kemarin. Tapi kalau yang saraf susah, di rongsen, di CT scan, tidak ada cedera, pasti MRI baru ketahuan sarafnya geser. Jadi ketika saraf kejepit atau saraf ekornya gerak nggak di posisi semula, saraf yang lain seperti nggak dapat sinyal, seperti nggak dapat aliran listrik gitu, mati, tidur bukan mati, tidur. Jadi terapinya ya disetrum supaya sarafnya bangun lagi. Kadang-kala tremor. Sampai sekarang aja nih kesemutan nih dua-duanya. Telapak kaki, kemudian pergelangan kaki, betis, kemudian dengkul, paha. Ini kesemutan, berat semua. Gerak sedikit kesemutan. Minum obat. Cuma nggak tahu masih belum hilang kesemutan. Terasa itu ketika bangun lama-lama duduk gitu, kemudian bangun. Nah, udah seperti kayak aliran darah tuh kerasa ngalir. Nah, pas saat ngalir itu kram. Tapi selang berapa detik nggak kram. Nah, ketika nyoba jalan ya kayak orang kesemutan. Kalau misalkan kalian pernah kesemutan, kalian gerakin, nah itu kayak gitu. Nggak ada tenaga, dipaksakan untuk jalan, dipaksakan untuk bergerak. Ya lepas gimana ya? Ya seperti itu kayak orang kesemutan. Nah bedanya kesemutannya bukan sebagian, tapi dua-duanya, dua kaki kiri kaki kanan. Seperti itu. Semoga cepat membaik Pak. Amin. Ya.
Kalau kata Kalau dokter kata sih dokter sih untuk untuk progresnya untuk saya itu itu sudah lebih baik dari sebelumnya dari ataupun orang dari lain. orang lain. Karena untuk Karena untuk kasus saya itu karena itu karena diawali dari saraf kejepit yang bergeser bergeser jadi lumpuh, itu butuh itu butuh 1 tahun untuk bisa jalan lagi. Tapi saya baru 4 bulan. Saya kan bicarakan tanggal 18 Juli 2025. Sekarang udah November tanggal 12. Nah, Nah, 18 besok 4 bulan. 4 bulan 5 bulan. itu Nah, itu udah bisa jalan walaupun masih pakai tongkat dan jalannya masih kayak apa ya, kayak kalau lihat itu udah kayak orang sehat itu, masih kaku, masih nggak bisa ditekuk-tekuk jalannya, udah kayak robot. Kalau ngerasa itu apa ya, kayak dulu pernah disunat, jalannya tuh kayak gitu tuh, anyang-anyangan apa tapi bukan anyang-anyangan. Jalannya karena pasat kesemutan tuh kayak gitulah jalannya. Pokoknya dia ngebuka kata dokter tuh jalannya tuh nggak lurus, kaki-kakinya nggak bisa lurus, kakinya kalau jalan tuh ngebuka seperti itu. jadi kurang seimbang, belum bisa seimbang, tapi masih bisa. Nah, ya kata dokter harus banyak gerak, harus banyak jalan. belum bisa lari, belum bisa naik motor, belum bisa naik mobil. jadi Jadi mungkin bisanya sewa Grab, naik naik kaki ke mobil aja masih ya ada rasa sakit sih, tapi bisa dipaksain bisa. tapi kalau Kaki naik ke motor belum bisa, kakinya belum bisa ngangkat tinggi seperti itu. Kalau pakai sepatu kaos kaki, nah itu kakinya tuh harus disenderin ke meja atau ke bangku gitu, duduk di bangku, sebelahnya ada bangku, disenderin supaya bisa. Ya itulah, begitu jalan cerita saya. Saya yakin nanti suatu saat juga sembuh lagi. Cuman ya ini butuh waktu aja. Amin. Ada sih solusi yang kedua dokter. Solusi keduanya operasi. Mas saya nggak mau operasi. Kalau non medis jarang ya Pak kayak gitu ya? Non medis sarannya biasanya penyakitnya stroke. Kalau stroke kan bukan dua kaki. Stroke itu kan setengahnya, baik kaki kiri atau kaki kanan. Kaki yang sebelahnya sehat. Kalau saya kan dua-duanya. Kirain kayak ke tukang pijit yang orang pinter gitu. Kalau tukang pijit Robiter sudah marah tukang pijitnya nyerah. Pak Asep kan suruh ke saya undang ke rumah, jadi saya belum bisa ke tempat tukang pijitnya. Boleh katanya dia bisa ngelihat inilah ini terus, tapi Pak Asep ini nggak jahat, ini memang benar takdir kejadian. Sampai udah hampir sebulan lebih. Nyerah Pak, jangan panggil lagi saya juga nggak tahu caranya gimana. Udah saya pijitin masih belum sembuh juga. Nyerah. Karena ya udahlah. Ikut aja rumah sakit seminggu 3 kali, Senin, Kamis, sama Jumat. Senin, Kamis, sama Sabtu. Besok Sabtu ini terapi. Ya dulu tangan kanan nggak bisa gerak Pak, habis jatuh itu. Semingguan nggak bisa gerak sama sekali. 2 bulan mulai gerak pelan-pelan. Pas 6 bulan ke atas udah normal, tapi belum bisa ngangkat berat. Untuk sekarang alhamdulillah udah normal. Dulu kesangkal. Oh, sudah sekarang mah udah 10 tahunan, zaman sekolah dulu. Ini kalau kalian lihat nih, ada kan garetannya, ini operasi pasang pen. Jadi tangan saya patah awal bulan pertama, kedua itu beku, biru semua, nggak bisa digerakin seperti ini, nggak bisa ngepel, nggak bisa gerakin gini aja tuh nggak bisa, pokoknya tegang aja gini, diem. Sekarang alhamdulillah bisa, udah 4 bulan.
Kata dokter sih sih supaya banyak banyak gerak gerak gitu gitu supaya nanti biar darahnya darahnya ngalir lagi. Cuman katanya kalau udah set set lagi nanti operasi lagi. pennya dibuka, Pennya dibuka, pennya dilepas. Aduh. Tetap semangat, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk tugasnya ya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Jangan sampai lupa, masih ada waktu. Oke, Bapak. Kalau Kalau gitu saya akhiri ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Bila mana kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan. Bisa tanyakan lewat WA, Japri atau di grup atau lewat email. Saya tutup untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.